Hasil dari Papan EDH 22, inilah video aktualisasi saya. Tahapan yang pertama dari kegiatan yang pertama ini ialah merencanakan program organisasi yang sesuai dengan visi dan misi sekolah bersama dengan pimpinan dan rekan guru. Hal ini sesuai dengan nilai akuntabilitas, yaitu transparansi. Selain itu, terbentuknya organisasi Courage ini merupakan bentuk dari mewujudkan visi dan misi sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai komitmen mutu, yaitu kreatif dan inovatif. Dalam berdiskusi dengan pimpinan, penulis menggunakan komunikasi yang baik, serta sikap tubuh yang baik dan berpakaian yang sopan. Di dalam diskusi, penulis menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh anggota pengurus dari organisasi ini. Perekrutan anggota pengurus organisasi didasarkan oleh sikap siswa selama proses belajar mengajar di kelas berlangsung. Anggota pengurus diambil dari masing-masing kelas berdasarkan hasil keputusan diskusi bersama dengan pimpinan. Hal ini sesuai dengan nilai nasionalisme, yaitu persamaan hak dan kewajiban. Setelah organisasi ini terbentuk, kemudian penulis membuat grup WhatsApp sebagai media komunikasi di luar sekolah. Selain itu, penulis juga melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa-siswi Kristen mengenai pembentukan organisasi Courage. Hal ini sesuai dengan nilai transparansi dari anti korupsi. Kegiatan kedua dimulai dengan berkonsultasi bersama pimpinan dan rekan guru mengenai tema konten yang akan dipilih. Hal ini sesuai dengan nilai nasionalisme. Dalam hal ini, penulis berdiskusi dengan bidang humas. Setiap pendapat siswa yang terlibat akan ditampung dan dipertimbangkan bersama. Hal ini sesuai dengan nilai keadilan dari anti korupsi. Selain itu, penulis juga memotivasi siswa untuk berkreasi namun tetap menjaga etika dalam menggunakan media sosial. Hal ini sesuai dengan nilai etika publik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan diposting ke media sosial Instagram. Hal ini sesuai dengan nilai transparansi dari akuntabilitas. Membuat akun Instagram yang kreatif dan inovatif merupakan nilai dari komitmen mutu. Dalam kegiatan ketiga ibadah Selasa Worship, ada beberapa nilai aneka. Yang pertama, akuntabilitas, membuat tata ibadah, buku pujian, dan materi renungan. Kemudian nasionalisme, penyusunan tata ibadah dan lagu pujian bersama dengan siswa. Kemudian nilai etika publik, mempersiapkan dan mengkomunikasikan tata cara bagi siswa yang akan bertugas menjadi penyambut tamu dalam kegiatan ibadah. Kemudian komitmen mutu, membuat sendiri bahan dan materi renungan. Dan yang terakhir, anti korupsi, penulis datang lebih awal untuk mendampingi kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah Rabu Shepherding terdapat nilai-nilai aneka di dalamnya. Yang pertama, akuntabilitas. Penulis menyusun materi shepherding. Kemudian nasionalisme. Kegiatan shepherding secara literal berarti penggembalaan. Dalam kegiatan tersebut, siswa diajak untuk mendalami sebuah perikop dalam Alkitab, yang kemudian akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu etika publik. Dalam kegiatan shepherding, siswa-siswi dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang dibagi secara acak, sehingga mereka tidak dapat memilih sendiri rekan sekelompoknya. Kemudian komitmen mutu, kegiatan shepherding dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan jumlah siswa sekitar 4-5 orang, agar shepherding dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya anti korupsi, kegiatan ini diikuti oleh seluruh kelas tanpa terkecuali selama 15 menit sebelum belajar. Nilai-nilai aneka yang terdapat dalam kegiatan ibadah Kamis Trust Day. Yang pertama, akuntabilitas. Penulis mempersiapkan materi renungan dan pembekalan. Yang kedua, nasionalisme. Penulis memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertugas memimpin ibadah. Yang ketiga, etika publik. Penulis menugaskan kepada siswa yang menyambut tamu untuk memperhatikan kerapihan teman-temannya sebelum memasuki ruang ibadah atau tempat ibadah. Selanjutnya, komitmen mutu. Sebelum siswa memimpin ibadah, wajib dibekali terlebih dahulu. Lalu, anti korupsi.
Penulis melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa mengenai program kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan ibadah Thanks God It's Friday dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Nilai-nilai aneka yang terdapat di dalamnya yang pertama, akuntabilitas. Penulis menyiapkan materi kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, nasionalisme. Penulis berkoordinasi dengan rekan guru dan siswa. Yang ketiga, etika publik. Menyiapkan media yang akan digunakan dalam games. Yang keempat, komitmen mutu. Mempersiapkan media yang tepat dan berkaitan dengan materi renungan yang disampaikan. Yang terakhir, anti korupsi. Membuat media games menggunakan barang yang ada di sekitar dan tanpa biaya. Nilai-nilai aneka yang terdapat dalam kegiatan terakhir ini yang pertama, akuntabilitas. Mengumumkan kepada seluruh siswa yang terpilih mendapatkan reward. Yang kedua, nasionalisme. Setiap siswa diberikan kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat. Yang ketiga, etika publik. Memilih siswa bukan berdasarkan latar belakang namun karena hasil pencapaiannya. Yang keempat, komitmen mutu. Pemilihan siswa yang akan mendapatkan reward diukur berdasarkan indikator. Dan yang terakhir, anti korupsi. Berdiskusi dengan rekan guru lain untuk menentukan siswa yang akan mendapatkan reward. Halo semuanya, nama saya Marisa Ternawati. Saya sebagai ketua di organisasi Courage. Menurut saya, Courage ini berdampak positif bagi kita semua. Karena begitu saya masuk menjadi anggota Courage ini, saya lebih berasa bertanggung jawab dan saya bisa berlatih untuk menjadi percaya diri. Nama saya Ernita Bunda. Saya sebagai sekretaris di organisasi Courage. Menurut saya organisasi Courage ini berdampak baik bagi saya karena saya dapat lebih mengenal banyak teman-teman dan dapat bergaul lebih dekat dengan mereka. Sekian dari saya. Nama saya Aldo, saya anggota humas di organisasi Courage. Organisasi ini baik karena saya dapat terlibat langsung dalam ibadah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Clara, saya adalah anggota diakonia dari organisasi Courage. Menurut saya, organisasi Courage itu berdampak positif bagi kita semua karena saya dapat melihat data-data teman saya dan agar mereka bisa rajin beribadah lagi. Sekian dari saya, terima kasih.